menjelang waktu subuh pada tanggal 10 Juni 2024 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Satu hari kerja baru kembali dimulai. Suasana pagi yang hening berpadu dengan aroma laut, udara lembab dari gudang pelabuhan, dan kesibukan khas yang selalu menjadi ciri salah satu gerbang perdagangan terbesar di Indonesia. Deretan panjang truk kontainer dan truk berpendingin berbaris rapi, menunggu giliran untuk melewati proses pemeriksaan bea cukai. Dengung Mezin Diese, teriakan buruh pelabuhan, dan pengumuman dari pengeras suara bergabung menjadi irama rutin di kawasan ini. Di antara hiruk-pikuk kendaraan berat yang melintas, sebuah truk berpendingin besar berwarna putih bersih dengan logo Agromaju Foods Indonesia perlahan memasuki zona pemeriksaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari kabin truk itu, turun seorang lelaki muda berusia sekitar 30 tahun, mengenakan jaket hitam dan memegang map tebal berisi dokumen. Ia berjalan cepat menuju bangunan operasi, berdasarkan surat jalan dan dokumen deklarasi yang ia bawa. Muatan kali ini adalah daging ayam beku yang telah diproses dan dinyatakan higienis, lengkap dengan sertifikat kesehatan hewan, serta dokumen ekspor resmi untuk dikirim ke pasar di Hat Yai, Thailand. Semua berkas pendukung mulai dari kontrak dagang, sertifikat karantina, hingga faktur pajak tampak sempurna dan sesuai prosedur. Pada dasarnya, ini adalah barang jalur hijau yang seharusnya bisa melewati proses pemeriksaan dengan cepat. Namun berkas kali ini sampai di meja Bapak Azman Razali, Kepala Seksi Pemeriksaan Fisik Bea Cukai Tanjung Priok. Lelaki paruh baya itu telah lebih dari 20 tahun bertugas di pelabuhan ini. Rambutnya yang mulai memutih dan sorot matanya di balik kacamata menandakan ketelitian seorang profesional yang sulit ditipu. Ia membuka setiap lembar dokumen dengan saksama. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris informasi. Semuanya terlihat sempurna, terlalu sempurna hingga membuat nalurinya terusik. Pengalaman panjang yang terasah dari ribuan kasus penyelundupan membuatnya yakin ada sesuatu yang tidak beres di balik kesempurnaan itu. Dengan langkah mantap, ia bangkit dari kursinya dan menuju area pemeriksaan di mana truk milik Agromaju Foods sedang terparkir. Ketika tamak, sang sopir melihat pejabat senior turun langsung untuk memeriksa. Wajahnya seketika menegang, sulit menyembunyikan kegugupan. "Selamat pagi," sapa Bapak Azman sambil mengangguk ringan. "Pengiriman kali ini, kemana tujuannya ke?" "Ke Thailand, Pak. Kami kirim ayam beku ke Hat Yai," jawab Mater bata-bata. Azman mengitari truk itu sekali penuh. Ia mengetuk perlahan dinding kontainer berpendingin dengan buku jarinya. "Berapa suhu di dalam kontainer sekarang?" tanyanya datar. Tamasepat menjawab, 25 derajat Celcius. "Pak." Alis Azman langsung mengerut. 25 derajat gumamnya. Suhu itu terlalu rendah untuk menyimpan ayam beku biasa. 18 derajat Celcius sudah cukup dan sesuai standar. Menurunkan suhu lebih rendah dari itu hanya akan membuang bahan bakar. Tidak ada perusahaan yang berorientasi laba mau melakukan pemborosan seperti ini, kecuali jika mereka sedang menyimpan sesuatu yang jauh lebih sensitif, sesuatu yang harus dijaga dalam suhu ekstrem. Perasaan curiga mulai merayap di dadanya. Dengan nada tenang namun penuh wibawa, ia berkata, "Buka pintu kontainernya. Saya ingin periksa." Wajah Tama seketika pucat. "Barang ini sudah disegel, Pak. Kalau segelnya dibuka, suhu bisa berubah dan kualitas ayam bisa rusak." Azman menatapnya tajam. Suaranya kini lebih tegas. "Peraturan, tetap peraturan. Kalau kamu menolak, seluruh muatan ini akan saya tahan untuk pemeriksaan menyeluruh." Tak ada pilihan lain. Tama memanjat ke bagian belakang truk, mengambil pemotong segel, dan dengan tangan gemetar memutus kawat timah di pintu logam berat itu. Begitu pintu terbuka sedikit,
Semburan asap putih, dingin keluar disertai embusan udara yang menggigit. Namun yang paling mengejutkan, bukan hawa dingin itu, melainkan bau tajam yang menusuk hidung, bukan aroma daging ayam biasa, tetapi campuran aneh antara bahan kimia dan bau amis yang membuat mual, bau yang tak menyerupai hewan apapun. Azman, yang sudah terbiasa mencium beragam aroma dari berbagai jenis kargo, langsung tahu ada yang tidak beres. Ia memberi isyarat kepada salah satu petugas muda untuk membawa 2 senter besar. Di bawah cahaya terang, ratusan bangkai ayam berwarna pucat tergantung rapi di rel baja. Sekilas tampak normal. Namun di bagian belakang kontainer, Azman melihat beberapa kotak polistirena putih besar tersusun rapi di antara gantungan ayam susunan yang tidak lazim. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan, rasa curiganya memuncak. Dengan nada tegas ia berkata, "Tunda dulu semua proses pelepasan barang. Kita lakukan pemeriksaan menyeluruh." Sopirnya ikut saya ke ruang operasi. Suasana di area pemeriksaan seketika berubah tegang. Truk segera dipindahkan ke zona khusus, dan seluruh petugas bersiap di pos masing-masing. Begitu pintu kontainer dibuka lebar, gelombang udara dingin bercampur bau kimia menyebar ke seluruh area. Bahkan para petugas yang memakai masker pun merasa mual. Satu persatu ayam diturunkan dengan hati-hati. Ketika pemeriksaan sampai ke bagian dalam, mereka menemukan deretan kotak polistirena putih. Kotak itu ringan, dengan tulisan tangan berbahasa Thailand di bagian tutupnya. "Apa isi kotak ini?" tanya Azman dengan suara dalam. Tama berdiri gemetar diapit 2 petugas. "Itu organ ayam. Pak, produk baru. Dibungkus vakum dengan teknologi supaya tetap segar." Jawabnya gugup. Azman memberi isyarat agar salah satu petugas membuka kotak itu dengan pisau pemotong. Tutup polistirena dibuka perlahan. Di dalamnya tampak kantong-kantong plastik bening berisi potongan jaringan seperti jantung, hati, dan ginjal berwarna merah tua. Tersusun rapi dan bersih, seorang petugas muda berkomentar lega. "Kelihatannya benar, Pak. Organ ayam premium mungkin. Dibungkusnya juga profesional." Namun Azman tetap diam. Ia mengenakan sarung tangan, mengambil salah satu kantong, dan memperhatikannya dengan seksama. Bertahun-tahun pengalaman membuatnya bisa mengenali detail sekecil apapun. Organ itu sedikit lebih besar daripada ukuran normal ayam. Warna merahnya terlalu segar untuk ukuran daging beku. Dan melalui plastik transparan itu, ia bisa melihat struktur jaringan yang lebih rumit, tidak menyerupai organ unggas. Sebuah rasa dingin menjalari punggungnya. Ia mendekatkan kantong itu ke hidung. Meski tertutup plastik, bau amis yang tajam tetap menembus. Suasana di sekeliling menjadi hening. Para petugas muda menyadari perubahan ekspresi atasannya. Azman menatap kantong di tangannya lama sekali. Lalu akhirnya berkata perlahan namun tegas, "Hentikan semua pemeriksaan, tutup area ini. Jangan ada yang masuk atau keluar." Sopirnya bawa ke ruang interogasi. "Ambil 1 sampel dan kirim ke Balai Besar Veteriner Bogor. Lakukan uji DNA segera." Ia menatap rekan-rekannya dengan mata tajam. "Saya yakin, ini bukan organ ayam." Kantor bea cukai mendadak sunyi. Hanya detak jarum jam di dinding yang terdengar. Azman duduk diam di ruangannya, menatap telepon di meja sambil menunggu hasil uji laboratorium. Hampir 1 jam berlalu, waktu yang terasa seperti keabadian. Akhirnya, telepon itu berdering. Ia segera mengangkat. Dari seberang terdengar suara tergesa dan panik. "Pak Osmon, hasil uji DNA awal sudah keluar. Jaringan di dalam sampel itu milik manusia." Saya ulangi, DNA manusia. Osmon membeku, meski sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk. Tubuhnya tetap merinding mendengar kalimat itu. Ia menggenggam gagang telepon erat-erat. Segalanya kini jelas. Yang tersembunyi di balik muatan ayam beku itu bukan sekadar penyelundupan biasa.
melainkan permulaan dari kejahatan yang jauh lebih mengerikan, perdagangan manusia. Bapak Azman berbicara pelan namun berwibawa. Segel semua barang bukti beserta hasil uji. Segera rahasiakan perkara ini. Ia menutup kalimatnya singkat. Saya akan melapor ke atasan sekarang juga. Tanpa menunda, panggilan darurat langsung diarahkan ke Polda Metro Jaya. Seluruh informasi perkara, mulai dari kecurigaan awal hingga temuan uji DNA, dilaporkan secara rinci. Menyadari keseriusan dan potensi keterkaitan lintas batas, pimpinan kepolisian segera membentuk tim penyidikan khusus. Mengumpulkan para penyidik terbaik dari unit terkait, AKBP Adnan Sani. Perwira yang cekatan, tegas, dan dikenal berhitung cermat, ditunjuk sebagai ketua tim penyidikan. Pada sore hari yang sama, sasarannya telah ditetapkan Agromaju Foods Indonesia, berikut direktur utamanya. Tom Bangkit, surat panggilan untuk Tan diterbitkan dan dilaksanakan cepat tanpa pemberitahuan. Saat tim penyidik tiba di kantor pusat perusahaan, Tan, lelaki berusia sekitar 40 tahun dengan citra pebisnis terhormat, menunjukkan keterkejutan bercampur ketidaksenangan. Di ruang interogasi kepolisian, ia justru memberikan kerja sama yang terlalu baik hingga memantik kecurigaan. Ia ngotot menafikan keterlibatan, bersikeras bahwa perusahaannya adalah korban. Pak, ini sungguh di luar dugaan bagi saya, ucap Tan Bungkit dengan nada seperti korban. Agromaju Foods selalu beroperasi sesuai hukum. Prosedur kontrol kami sangat ketat. Ini pasti sabotase. Besar kemungkinan saat perjalanan, sopir kami Tama yang kecanduan, judi bersekongkol dengan orang luar, menyelundupkan barang terlarang ke dalam truk demi keuntungan pribadi. Saya mohon polisi menyelidiki dan menghukum Tama seberat-beratnya agar nama baik perusahaan saya bersih. Tan menyerahkan seluruh berkas izin usaha, riwayat perusahaan, hingga kontrak ekspor terkini. Di atas kertas semuanya tampak nyaris sempurna. Agromaju Foods Indonesia, yang berdiri sekitar 2 tahun terakhir, memiliki dokumen legal lengkap dan bahkan pernah menerima penghargaan keamanan pangan dari otoritas setempat. Kisah yang disusun, Tan terdengar meyakinkan, menjatuhkan semua kesalahan pada sopir truk sebagai bagian kecil dari sistem. Namun AKBP Adnan dan timnya tak mudah terpesona oleh tampilan luar yang rapi. Ketika satu tim meneruskan interogasi terhadap Tan, tim lain dari unit reserse ekonomi diperintahkan menganalisis arus kas dan seluruh transaksi keuangan Agromaju Foods dalam kurun 6 bulan terakhir. Di titik inilah retakan kebohongan mulai tampak. Pak, kami temukan kejanggalan signifikan di rekening Agromaju Foods. Lapor seorang penyidik ekonomi dalam rapat. Dalam 6 bulan terakhir, volume ekspor ayam beku mereka melonjak lebih dari 5 kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Tetapi anehnya, laba setelah pajak yang dilaporkan sangat rendah, jelas tidak seimbang dengan pendapatan besar tersebut. Arus kas menunjukkan indikasi manipulasi. Ketika transaksi ditelah lebih dalam, para analis keuangan menemukan pola pencucian uang yang rumit. Agromaju Foods tercatat menerima transfer dana besar bernilai puluhan miliar rupiah dari sejumlah perusahaan cangkang yang terdaftar di Hong Kong dan Makau. Tidak lama setelah uang itu masuk, jumlah yang nyaris setara ditarik tunai dari rekening perusahaan melalui banyak transaksi kecil oleh individu yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan bisnis. Ini pola pencucian uang yang jelas. Simpul penyidik, pendapatan dari ekspor ayam hanya kedok untuk menghalalkan dana gelap. Keuntungan asli mereka tak tercatat di laporan resmi. Agromaju Foods hanyalah perusahaan samaran. Temuan ini semakin menguatkan dugaan tim. Pada saat yang sama, penyelidikan terhadap sopir truk bernama Tama turut menunjukkan perkembangan. Awalnya ia bersikeras tidak mengetahui apapun dan hanya mengikuti perintah perusahaan. Tetapi ketika dihadapkan pada rekaman panggilan mencurigakan,
perilakunya yang panik di pos bea cukai, serta tekanan psikologis setelah mengetahui bahwa barang yang dibawanya bukan sekadar selundupan biasa melainkan bagian tubuh manusia. Tama akhirnya mengaku, aku tidak tahu persis apa isinya," kata Tama dengan suara bergetar. "Yang aku tahu itu barang istimewa. Setiap kali kiriman seperti ini, aku dapat uang tunai tambahan sekitar 2.000, hampir 10 kali lipat gajiku. Bos berpesan agar aku tutup mulut." "Di mana kamu mengambil barang itu?" "Di kantor pusat perusahaan," tanya AKBP Adnan lugas. "Bukan." "Pakai." Tama menunduk. "Setiap ada barang istimewa, bos memakai nomor telepon berbeda untuk menghubungi saya. Memberi rute menuju gudang berpendingin di pinggiran kota, dekat lahan rawa tak terurus di bantaran Sungai Citarum, sekitar 20 km dari kantor. Tempatnya sepi, sekelilingnya hanya kebun yang lama tak terawat." Pengakuan Tama menjadi kunci yang dicari tim penyidik. Itu menegaskan bahwa Agromaju Foods memiliki basis operasi rahasia di luar sistem resmi. Rencana penggerebekan gudang berpendingin tersebut pun segera disusun di bawah komando AKBP Adnan. Puluhan penyidik dan unit operasi khusus mengepung area gudang yang ditunjukkan Tama secara senyap pada waktu subuh keesokan harinya. Bangunan yang mereka temukan adalah gudang tua terpencil di tengah lahan terbengkalai tanpa papan nama. Tanpa penjaga, "Masuk," perintah komandan. Tim polisi menerobos dari berbagai arah. Pintu besi gulung dihancurkan. Yang menyambut hanya dingin yang menggigit dan kesunyian. Gudang terbagi dua zona, satu zona menyimpan peti-peti ayam beku layaknya gudang biasa. Sementara, zona lain lebih dalam dan dipisahkan pintu berinsulasi menunjukkan dunia berbeda. Di sana, puluhan kotak polistirena putih besar tersusun, berdampingan dengan drum bahan kimia berlabel bahasa Thailand tanpa dokumen impor. Bau kimia bercampur amis memenuhi ruangan, aroma yang sama seperti yang tercium Bapak Asman di pelabuhan. Tim forensik membuka kotak-kotak polistirena itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat kantong-kantong plastik tersegel vakum berisi organ manusia yang direndam dalam es kering. Saat memeriksa drum kimia, mereka juga menemukan perangkat medis seperti pisau bedah, forceps, dan yang paling mengerikan, ratusan kantong darah serta botol cairan pengawet organ. Semuanya terlalu jelas untuk dibantah. Ini bukan sekadar gudang penyimpanan, melainkan stasiun pemrosesan dan pengemasan sebelum diekspor. Berhadapan dengan bukti kukuh di gudang rahasia itu, ditambah pengakuan sopir truk, Tan Bun Kit akhirnya runtuh. Ia mengakui Agromaju Foods hanyalah topeng bagi sindikat perdagangan manusia lintas batas. Ia mengklaim dirinya hanya operator lapangan yang diupah. Sementara dalang sesungguhnya adalah sosok berpengaruh yang belum berani ia sebutkan. Kasus ini pun menembus lapisan terluar organisasi kriminal tersebut. Namun pertanyaan lebih besar menganga, Agromaju Foods dan gudang hanya mata rantai transportasi dan logistik. Lantas, dari mana sumber organ-organ itu? Siapa yang memiliki kemampuan medis sekaligus kebengisan untuk melakukan pemanenan tahap awal? Di ruang komando, AKBP Adnan berdiri di depan papan tulis. Ia menulis Agromaju Foods lalu menarik panah ke ruang kosong di sampingnya, menorehkan pertanyaan baru. Transportasi dan keuangan sudah mulai terang, gumamnya sambil mengetuk foto kantong berisi organ. Tapi barang-barang ini tidak muncul begitu saja. Dibutuhkan keahlian medis tingkat tinggi. Target penyelidikan selanjutnya, temukan si penyembelih. Perintah AKBP Adnan membuka babak baru penyidikan yang syarat tantangan. Pemeriksaan terhadap fasilitas medis harus dilakukan teliti dan senyap. Sebab sedikit saja kesalahan dapat membuat para pelaku sadar, lalu menguapkan seluruh jaringan ke dalam gelap. Dibentuklah satuan tugas khusus yang terdiri dari penyidik Polri, serta pejabat dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Misi mereka menyaring ratusan fasilitas kesehatan swasta di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Daftar perlahan mengerucut hingga tinggallah beberapa klinik bedah
yang mampu melakukan tindakan kompleks. Lalu satu nama muncul menonjol sebagai tersangka utama DR, Muralia Elvelusana. Berusia 55 tahun sering disapa DR. Murali, ia adalah ahli bedah terampil, pernah bekerja di rumah sakit besar, sebelum mengundurkan diri untuk membuka klinik bedah pribadi yang luas dan mewah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di mata publik, Klinik DR Murali tampak sebagai fasilitas medis yang terpercaya, namun di kalangan preman, serta dari laporan Intel, nama DR Murali kerap disebut dengan nada miring. Beredar kabar bahwa ia melakukan operasi ilegal untuk menangani luka-luka akibat perkelahian para preman tanpa perlu membuat laporan polisi. Sekaligus memiliki jaringan rumit dengan beberapa figur berpengaruh di kawasan itu. Riwayat DR Murali segera dibentangkan di meja kerja AKBP Adnan. Pada saat bersamaan, tim reserse ekonomi turut menemukan kejanggalan finansial pada sang dokter. Walau pendapatan kliniknya dilaporkan tinggi, aset nyata yang dimiliki termasuk beberapa properti mewah dan pengeluaran pribadi yang besar jauh melampaui penghasilan sahnya. Jumlah uang tunai dalam nominal besar berasal dari sumber yang tidak jelas, sering disetorkan ke rekeningnya dan segera ditarik kembali. Semua panah mengarah ke tersangka ini, ujar AKBP Adnan. Tetapi desas-desus dan kecurigaan finansial saja tidak cukup untuk menjeratnya. Kita butuh bukti kuat. Rencana pengawasan rahasia terhadap klinik DR Murali pun dimulai. Beberapa agen Intel terbaik diterjunkan menyamar sebagai kurir makanan dan pedagang kaki lima, berjaga di berbagai titik sekitar klinik 24 jam sehari. Pada siang hari, klinik beroperasi seperti biasa, pasien keluar masuk tanpa kejanggalan. Namun ketika malam turun, aktivitas tak wajar mulai tampak. Intel mencatat, usai pukul 11 malam ketika klinik resmi tutup, sebuah van tertutup tanpa plat nomor kerap menyusup lewat pintu belakang dengan senyap, diiringi beberapa lelaki bertubuh kekar penuh tato. Yang paling mencemaskan, mereka tidak pernah datang dengan tangan kosong. Seringkali mereka menyeret pria dan wanita muda yang tampak lesu dan lemah mirip orang sakit. Namun jelas bukan datang secara sukarela. Setelah 3 hingga 4 jam, Bantu keluar lagi. Dokter, Murali biasanya menjadi orang terakhir yang memadamkan lampu dan pulang dengan raut lelah. Tetapi menyisakan kilat kepuasan di wajahnya. Foto dan video yang direkam Intel menjadi bukti visual yang sulit terbantahkan. Jelaslah, klinik DR Murali bukan hanya fasilitas medis biasa. Di malam hari, tempat itu berubah menjadi lokasi lain sebuah wahana untuk melakukan kejahatan. Ketika bukti dirasa cukup, tim penyidik memutuskan bertindak. Waran penggeledahan darurat untuk klinik dan rumah DR Murali dikabulkan pengadilan pada waktu subuh di pertengahan bulan Juni. Tepat ketika sang dokter baru tiba di rumah setelah bekerja semalaman, satuan penyergap mendekat cepat dan menahannya seketika. Dokter Murali diborgol di ambang pintu rumahnya. Tanpa sempat berbuat apapun, pada saat bersamaan, tim polisi lain berkekuatan besar dengan peralatan lengkap mendobrak dan menyisir klinik. Penggeledahan berlangsung teliti. Lantai 1 dan lantai 2 yang dipakai untuk layanan umum tampak normal. Selain perangkat medis modern, namun AKBP Adnan yakin rahasia tidak berada di sana. Meneliti denah bangunan, ia menemukan ketidaksesuaian antara pemakaian ruang lantai bawah tanah dan lantai di atasnya, seolah ada ruang besar tersembunyi yang tidak tercantum di gambar. Setelah pencarian singkat, Intel mendapati sebuah dinding di ruang penyimpanan obat lantai bawah tanah memperlihatkan bekas renovasi. Ketika diketuk, bunyinya kosong. Bongkar. Perintah AKBP Adnan tanpa ragu. Dinding gipsum itu segera diruntuhkan. Menyingkap pintu baja berpengaman yang dikunci sistem elektronik. Tim teknis memerlukan lebih dari setengah jam untuk membuka kuncinya. Pintu berayun perlahan.
menampakkan pemandangan yang membekukan darah, sebuah ruang bedah lengkap dan modern. Tersembunyi sempurna. Setiap perangkat adalah model terbaru mulai meja bedah hidrolik, lampu berkekuatan tinggi, mesin BIOS, monitor tanda vital, hingga freezer medis untuk menyimpan jaringan. Dinding dilapisi peredam suara tebal, memastikan tidak ada bunyi keluar. Yang paling mengerikan adalah isi di dalamnya. Di lemarias medis, tersimpan puluhan kantong darah dari berbagai golongan. Di meja instrumen, beberapa pisau bedah dan forceps masih berbekas darah kering. Dan di tong logam berpendingin, tim menemukan satu ginjal dan satu hati manusia, terendam cairan pengawet. Dibungkus rapi seolah barang dagangan. Di markas kepolisian, ketika dihadapkan pada foto, video, dan terutama bukti fisik yang tak terbantahkan dari ruang bedah rahasia itu, Dr. Murali mula-mula tetap menolak. Mengklaim ruang tersebut hanyalah ruang penyimpanan bedah dan organ-organ itu untuk riset ilmiah. Tetapi setelah AKBP Adnan memutar cuplikan CCTV yang merekam sekelompok lelaki kekar menopang seorang pemuda pucat nyaris tak sadar masuk melalui pintu belakang malam sebelumnya, Dr. Murali langsung lunglai. Ia sadar kebohongannya tak berguna lagi. Aku mengaku, tutur dia. Murali pelan. Tubuhnya bergetar. Ruang bedah itu milikku. Akulah yang melakukan operasi. Operasi apa, organ milik siapa, desak AKBP Adnan tegas. Menunduk. Dr. Murali mengakui seluruh perannya dalam organisasi kriminal itu. Ia adalah penghubung medis, penyembelih bagi sindikat. Dengan keahliannya, ia melakukan pencabutan organ secara bersih dan cepat, menjamin kualitas sesuai pesanan para perantara. Setiap operasi berhasil, ia menerima bayaran besar. Keserakahan telah mengubah dokter berbakat menjadi iblis. Siapa yang membawa para korban kepadamu? Siapa pemimpinnya, tanya AKBP Adnan pada inti persoalan. Menyadari tidak ada jalan keluar dan berharap keringanan hukuman, Dr. Murali menunjuk sosok yang lebih kuat, yang mengantar barang kepada saya dan mengatur semuanya adalah Saleh Macan Parut Manaf. Nama Makan Parut bukan asing bagi penyidik. Ia preman besar berpengaruh dengan catatan panjang keributan, penganiayaan, hingga perjudian ilegal. Beberapa tahun terakhir, Macan Parut seolah tenggelam, membuat banyak orang mengira ia taubat. Namun dari pengakuan Dr. Murali, jelas ia tidak insaf. Ia hanya beralih pada jenis kejahatan yang lebih rumit, lebih senyap, dan jauh lebih menguntungkan perdagangan manusia. Seluruh informasi tentang Macan Parut dan aktivitasnya segera dihimpun dan dianalisis. Intel cepat mengonfirmasi saat ini, Macan Parut mengoperasikan sarang judi besar dengan memanfaatkan gudang terbengkalai di kawasan Marunda, Jakarta Utara, sebagai basis. Di sanalah ia memproduksi sumber produk untuk sindikat. Gambaran cara kerja mereka perlahan terbentuk utuh. Korban Macan Parut bukan orang yang diculik di jalan, melainkan para penjudi terdesak mereka masuk ke sarangnya secara sukarela. Sebelum dikuras habis uangnya, Saleh dan anak buahnya memainkan berbagai trik, disertai pinjaman dari rentenir dengan bunga sangat tinggi. Ketika para penjudi terjerat hingga tak mungkin melunasi utang, Macan Parut muncul bukan untuk menagih dengan pukulan seperti preman biasa, melainkan menawarkan satu pilihan: menandatangani surat persetujuan donor organ demi melunasi utang, di bawah ancaman anak buahnya yang bertubuh kekar dan keputusasaan akibat beban utang. Kebanyakan korban tak punya pilihan. Setelah menandatangani, mereka ditahan sementara menunggu pesanan, lalu dikirim ke ruang bedah rahasia milik Dr. Murali. Metode itu kejam tetapi sangat efektif mengubah status korban dari orang yang dizalimi menjadi donor sukarela. Membuat penyelidikan kian sulit. Jika kita menyerbu sarang judi itu sekarang hanya bermodal bukti saat ini, ujar AKBP Adnan dalam rapat.
Kita paling hanya menangkap para penjudi dan anak buah kelas bawah. Macan parut dan otak utama akan sadar dan melarikan diri. Jejak perdagangan organ dihabisi. Dan yang paling penting, kita takkan menapaki jalur menuju dalang di belakang Saleh. Kita harus masuk lebih dalam. Sebuah keputusan berani dan sangat berisiko pun diambil menyusupkan seorang intel ke jantung sarang penjahat. Orang yang dipilih untuk misi nyaris mustahil itu adalah Aibtu Rizal, salah satu agen terbaik dan paling berpengalaman. Berkali-kali sukses menyusup dan membongkar kasus besar sebelumnya. Dalam 2 hari saja, identitas barunya disusun sempurna. Kini ia menjadi Burn, seorang kontraktor kecil dari kota yang baru saja bangkrut akibat kecanduan judi, sedang melarikan diri dari lilitan utang, dan mencari sarang perjudian besar di kawasan perbatasan kota dengan harapan bisa menutup kerugiannya. Dengan penampilan acak-acakan, tatapan kosong penuh gelisah khas orang yang kehilangan segalanya. Burn berhasil menyusup ke dalam markas judi milik Macan Parut tanpa kesulitan. Berarti, sarang itu berada di sebuah gudang tua berukuran besar dengan puluhan anak buah berjaga ketat di setiap sudutnya. Di dalam, udara dipenuhi asap, bau rokoke, dan aroma uang tunai. Ratusan penjudi mengerubungi meja-meja koprok dan dadu, larut dalam permainan mereka. Sorak-sorai, hentakan meja, dan bunyi dadu dikocok berbaur membentuk suasana hiruk yang memukau. Aibtu Rizal, dalam penyamaran sebagai Burn, mulai menjalankan operasinya sesuai rencana. Ia memainkan peran penjudi pendatang baru yang nekat. Ia terus kalah. Dan setiap kekalahan justru membuatnya menaikkan taruhan dalam satu malam. Model kecil yang dibawanya Lutz. Dan seperti telah diperkirakan, seorang anak buah datang menepuk bahunya. Dwi Tabi. Bang, perlu bantuan Burn mengangguk. Ia mulai meminjam uang untuk pertama kali. Kembali bermain, dan kalah lagi. Dalam waktu 1 minggu, dibantu rekayasa curang para pengendali meja serta aktingnya sendiri yang meyakinkan. Burn telah menjadi debitor besar dengan jumlah utang pokok dan bunga hampir menyentuh 500.000. Kini ia masuk radar Macan Parut. Selama itu, Aibtu Rizal tidak hanya berpura-pura berjudi. Matanya bekerja seperti kamera CCTV. Merekam tiap pergerakan di dalam sarang. Ia mengenali struktur komando, aturan main, terutama proses pengelolaan utang. Ia mendapati bahwa setiap 2 hingga 3 hari selalu ada penjudi bangkrut digiring ke ruang pribadi di belakang gudang dan tak pernah kembali. Ia juga sempat mendengar para anak buah bergumam tentang sebuah pabrik di kawasan Marunda, Jakarta Utara, tempat para pengutang dikirim sebelum naik meja beda. Burn berhasil menghafal 2 nomor polisi van yang dipakai untuk pengangkutan. Ketika utang Burn dianggap cukup besar, kesempatan bagi Aibtu Rizal pun datang. Ia dipanggil oleh tangan kanan Saleh ke ruang pribadi. Lelaki yang duduk di hadapannya adalah Macan Parut wajah garang dengan parut panjang di pipi. Menebar wibawa menakutkan. Utang no 1,5 juta. Geram Salish. Gimana? Burn berpura-pura ketakutan. Bang Saleh, tolong kasih aku waktu lagi. Gak ada waktu-waktu. Saleh terkekeh sinis. Tapi ada cara lain biar lo bayar cepat dan gampang. Ia mendorong secari kertas yang sudah diketik ke arah Burn. Di kepala surat tertulis, surat persetujuan donor organ. Inilah momen yang ditunggu Aibtu Rizal tanda. Ia akan dibawa ke sarang terakhir mereka. Ia berpura-pura ragu sebelum membubuhkan tanda tangan dengan tangan bergetar. Sesaat kemudian, ia dikawal 2 anak buah dan diseret ke sebuah van tertutup yang sudah menunggu. Van melungku cepat menembus kegelapan. Di dalam ruang yang gelap gulita, Aibtu Rizal tahu ia hanya punya satu kesempatan untuk mengirim informasi pada timnya. Ia menekan tombol yang mengaktifkan pemancar GPS. Lalu mengirim pesan sandi dari ponsel mini yang disembunyikan di dalam telapak sepatunya. Pesannya singkat, hanya beberapa kata.
Namun itu adalah tanda bahaya sekaligus perintah operasi bagi seluruh tim ikan sudah makan umpan. Siap naik meja bedah. Lokasi pabrik Marunda. Kode operasi terkirim. Tanpa menunda. AKBP Adnan berdiri dari kursinya. Suaranya menggema tegas, memecah kesunyian ruang komando. Semua unit siaga. Operasi sapu bersih dimulai sekarang. Dalam waktu kurang dari 15 menit, kekuatan besar telah digerakkan lebih dari 100 personel penyidik terbaik. Unit tindakan khusus bersenjata lengkap, dan tim medis darurat bergerak senyap dari pangkalan. Terbagi dalam beberapa kelompok menuju Marunda. Perintahnya jelas, utamakan keselamatan intel dan para korban, tangkap semua pelaku, jangan ada yang lolos. Sementara itu, di pabrik terbengkalai tersebut, Aibtu Rizal menghadapi momen paling genting dalam kariernya. Setelah didorong turun dari van, ia dan 3 pria lain, sesama pengutang putus, asa digiring ke dalam ruang aula, luas yang pengap dan kotor. Udara dipenuhi bau amis darah, bahan kimia, dan keputusasaan di dalam ruangan. Macan Parut duduk menyilangkan kaki di atas meja besi tua. Sebatang rokok terselip di bibirnya. Mata dinginnya menatap keempat calon korban. Di sampingnya berdiri DR. Murali yang baru tiba, mengenakan sarung tangan, memeriksa set alat bedah yang berkilau dengan ketenangan yang justru mengerikan. Gimana barangnya, kondisi bagus, tanya Macan Parut dengan suara serak. Cukup layak. Jawab Drur. Murali singkat setelah berjalan menginspeksi para korban seolah memeriksa daging, hasil darah. Pemeriksaan awal. Sesuai pesanan, malam ini bisa 2 kasus. Mendengar itu, 3 pria lain bergetar seperti anak burung. Wajah mereka pucat pasi, mereka paham betul nasib kejam yang menanti. Aibtu Rizal, meski tegang, tetap memainkan peran sebagai orang ketakutan. Ia jongkok di sudut ruangan, menanamkan dalam ingatan setiap wajah, setiap detail di sarang iblis itu. Di luar, gelap malam menjadi selimut sempurna bagi polisi. Pasukan penyergap mendekat tanpa suara, membentuk beberapa lapis kepungan di sekitar pabrik. Semua akses keluar masuk, termasuk ganggang kecil, telah ditutup. Drone berkamerakan sensor panas mengudara, menyiarkan gambar langsung ke kendaraan komando, memungkinkan AKBP Adnan mengawasi setiap pergerakan di dalam pack. 14 sasaran terdeteksi di dalam, 4 sandera dijaga di bangunan utama. Macan Parut dan terduga DR, Murali berada di zona timur. Lapor suara melalui radio. AKBP Adnan melirik jam tangannya. Saatnya, semua unit siap. Suaranya menggema di earpiece tiap personel. 5, 4, 3, 2, 1, serbu. Sekejap kemudian, bayang-bayang hitam melesat keluar dari persembunyian di segala arah. Unit tindakan khusus, dengan perisai anti peluru dan senjata lengkap, bergerak secepat hantu. Pintu utama dan pintu samping pabrik dihancurkan dengan ledakan. Menggelegar memecah malam. Di dalam, Macan Parut dan anak buahnya terpana. Mereka tak menyangka sarang yang dianggap aman disambar petir. Polisi jangan bergerak, angkat tangan. Suara dari pengeras meledak, diikuti tembakan peringatan ke udara dan sorot lampu yang menyilaukan. Dalam kekacauan itu, Aibtu Rizal bertindak. Ia menerjang, menggunakan bela diri untuk melumpuhkan anak buah terdekat dan merebut sebilah pisau dari tangannya. Tiarap semua, teriaknya. Membuka jati diri. Macan Parut, dengan naluri hewan liar yang terperangkap, meraih sebatang pipa besi hendak kabur. Namun 3 anggota unit khusus menubruknya dengan perisai. Pipa terlepas, ia terjengkang ke lantai. Borgol dingin mengunci pergelangan tangannya. Dokter Murali, terlalu terkejut dan ngeri, hanya mampu mengangkat tangan menyerah. Seluruh 14 pelaku di pabrik itu berhasil ditangkap.
Tak seorang pun lolos. 3 korban lainnya diselamatkan dalam kondisi sangat terpukul. Operasi sapu bersih sukses gemilang. Di markas polisi, setelah dibekuk dengan bukti kuat, Saleh Macan Parut Manaf sadar masa jayanya sebagai preman telah habis, tetapi kelicikannya belum padam. Ia mencoba tawar-menawar, mencari celah untuk lepas atau minimal meringankan hukuman saat interogasi. Usai berdiam beberapa jam, ia akhirnya bicara. "Aku mengaku," kata Zale Parau, "sarang judi itu punya aku. Nangkap orang yang utang juga perintahku. Diar. Murali pun aku yang panggil." Ia menatap AKBP Adnan. "Tapi semua ini bukan keputusan akhir dariku. Aku cuma perentar, pengurus pihak Indonesia. Aku dapat 60% untuk ngurus semua." "Siapa di belakang semua ini?" tanya AKBP Adnan tenang. Makam Parut terdiam sejenak. "Ayah paham. Menyebut nama itu bisa mengundang balas dendam dari kekuatan yang mungkin lebih menakutkan daripada hukum. Namun di antara ancaman balas dendam dan hukuman mati, ia memilih hidup. Bisa jamin keselamatan keluargaku." Pak ia menawar, "Hukum akan melindungi siapapun yang bekerja sama." "Yawa pakipipe Adnan." Saleh menarik napas panjang. "Memutuskan. Aku cuma pekerja," katanya hampir berbisik. "Orang di balik semua ini yang memerintahku dan dokter itu, yang mengontrol seluruh jalur dari sumber di Indonesia sampai pasar luar negeri adalah Tarmizi Wancik." Nama Tarmizi Wancik yang keluar dari mulut Macan Parut menggetarkan seluruh tim. Ini bukan nama orang sembarangan. Tarmizi Wancik, berusia 50 tahun, adalah seorang hartawan berpengaruh di industri properti dan logistik di kawasan pesisir utara Jakarta. Di permukaan, ia tampil sebagai pengusaha sukses sekaligus dermawan. Kerap muncul dalam acara amal, tak ada yang menyangka. Di balik citra itu tersembunyi otak kriminal berdarah dingin yang mengendalikan salah satu sindikat paling tidak berperi kemanusiaan yang pernah terkuak. Tak ada yang menyangka bahwa di balik citra itu tersembunyi seorang pemimpin kriminal berdarah dingin yang mengendalikan salah satu sindikat paling tidak berperi kemanusiaan yang pernah terungkap. AKBP Adnan paham mereka sedang berhadapan dengan musuh pada level berbeda. Tarmizi Wancik bukan preman jalanan seperti Macan Parut atau intelektual serakah semacam Diar Murali. Ia penjahat sejati, seseorang yang memiliki uang, kuasa, dan kecerdikan untuk menghapus jejak. Segera setelah Macan Parut dan sarangnya dilumpuhkan, tim penyidik memperkirakan Tarmizi pasti sudah mengetahui. Ia tidak akan tinggal diam, ia akan berusaha kabur. Waran penangkapan khusus atas nama Tarmizi Wancik diterbitkan. Setiap gerak perusahaan-perusahaannya, rekening-rekening bank, serta orang-orang terdekatnya dipantau ketat. Dan benar saja, 3 hari kemudian, seorang sumber terpercaya melaporkan bahwa Tarmizi, yang semestinya berada di luar negeri, diam-diam kembali ke Indonesia. Ia bersembunyi di sebuah rumah megah tepi pantai kawasan Pantai Indah Kapuk dan merencanakan melarikan diri menyeberang Teluk Jakarta dengan kapal cepat pada malam tanggal 20 Juni. Waktu kian menipis, rencana penangkapan otak sindikat itu disusun dalam beberapa jam saja. Pasukan terbaik Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Bakamla RI dan unsur Ditpolairut digerakkan. Rangkaian penyekatan darat dan barikade perairan dipasang rapi menuju jalur keluar. Malam tanggal 20 Juni 2024. Kegelapan menyelimuti Jakarta Utara. Sekitar pukul 10 malam, Intel mendeteksi SUV mewah hitam meluncur dari rumah megah Tarmizi menuju dermaga privat dengan kecepatan tinggi. Sasaran bergerak, perintah pengejaran dikeluarkan. Puluhan mobil polisi dan motor dinas yang tersembunyi di berbagai titik bermunculan, membentuk kepungan yang kian menyempit. Tarmizi, si musang tua, seketika sadar ia diburu. Ia menekan pedal gas sampai habis. SUV itu meraung maju seperti hewan liar terluka. Pengejaran sengit terjadi di tengah gelap,
Namun semua jalur pelarian telah dihitung. Saat mobilnya membelok ke jalan kecil menuju dermaga, 3 kendaraan unit khusus melesat dari kegelapan dan memblokir lajur di depan. Terjebak, SUV Tarmizi kehilangan kendali dan menabrak pagar tepi jalan. Pasukan polisi menyergap, mengepung kendaraan. Tarmizi diseret keluar. Wajahnya tenang, tanpa tanda panik, hanya tatapan dingin syarat dendam. Akhirnya, pemimpin sindikat itu berhasil ditangkap. Di markas kepolisian, Tarmizi menunjukkan sikap sangat berbeda dari anak buahnya. Ia tidak panik, tidak menyangkal. Ia mengakui seluruh tuduhan dengan tenang. Dengan nalar seorang pebisnis, ia menceritakan rantai kejahatannya tanpa perasaan. Ia memandang organ manusia sebagai produk istimewa bernilai tinggi di pasar gelap. Sarang judi macan parut berfungsi sebagai sumber bahan mentah, sementara para pengutang adalah bahan mentah itu sendiri. Diar, Murali menjadi kepala produksi, dan Agromaju Foods bertindak sebagai logistik dan ekspor. Ia sudah membangun kerajaan kriminal yang bekerja mulus bertahun-tahun, menghasilkan laba sangat besar baginya. Ketidak-pekaannya terhadap nyawa membuat penyidik paling berpengalaman sekalipun merasa muak. Pada tanggal 25 September 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memulai persidangan perkara perdagangan organ manusia lintas batas, sebuah kasus yang menyedot perhatian publik karena skala dan kekejamannya, karena sifat perkara yang serius serta demi keamanan saksi dan korban. Sebagian sidang digelar tertutup, namun ketegangan dan amarah tetap terasa di seluruh kawasan pengadilan. Di dalam ruang sidang, para pimpinan sindikat mulai dari Tarmizi Wancik, Saleh Makan Parut Manaf, Daplo, Murali Elbelusami, hingga Tan Bunkit selaku direktur perusahaan samaran berdiri di kursi terdakwa menunggu putusan hukum. Wajah-wajah yang dulu angkuh kini hanya memantulkan cemas dan takut pada hukuman yang akan dijatuhkan. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan dengan jelas, menelanjangi rantai kejahatan yang terencana dan tak berperi kemanusiaan itu dari Tarmizi sebagai dalang macan parut yang menggunakan sarang judi untuk menciptakan debitur putus asa, lalu memaksa mereka menjadi donor organ. Duar, Murali yang memanfaatkan ilmu kedokterannya untuk mengubah klinik menjadi rumah sembelih manusia, hingga Agromaju Foods yang didirikan untuk pencucian uang dan pengangkutan lintas batas. Seluruh jaringan dipaparkan ke publik secara terperinci. Sesi pemeriksaan berlangsung tegang. Macan Parut dan Dr. Murali, saat dihadapkan bukti kuat, mengaku seluruh dakwaan dan menunjuk Tarmizi sebagai otak utama. Semua perintah dari pencarian produk hingga pengiriman datang dari Tarmizi seorang. Tarmizi sendiri, meski sempat mengakui saat penyidikan, berusaha mengingkari di hadapan majelis. Ia berdalih hanya memberi pinjaman pada Macan Parut dan tidak tahu untuk apa dana itu dipakai mencoba membangun citra sebagai korban penipuan. Namun kelicikan itu tidak menembus kejelian majelis hakim dan penuntut. Sejumlah barang bukti diajukan rekening koran yang menunjukkan pencucian uang melalui Agromaju Foods mengalir langsung ke rekening pribadi Tarmizi. Rekaman suara berisi instruksi antara Tarmizi dan Macan Parut, hingga pengakuan anggota sindikat lainnya. Berhadapan tembok bukti tegas itu, penyangkalan Tarmizi menjadi olok-olok dan hanya memantik kemarahan di ruang sidang. Dalam replik penutup, penuntut menegaskan bahwa ini kejahatan lintas negara yang terorganisasi, dilakukan dengan kekejaman keji yang menginjak-injak nilai moral dan kemanusiaan. Para terdakwa didorong keserakahan tak bertepi, telah mengubah manusia menjadi komoditas demi laba. Perilaku demikian menanggalkan kemanusiaan, tak dapat diperbaiki, dan patut disingkirkan dari masyarakat untuk selamanya. Usai persidangan, majelis hakim menjatuhkan putusan final hukuman paling berat setimpal dengan kejahatan masing-masing terdakwa. Hakim membacakan amar putusan dengan suara tegas bercampur murka. Terdakwa Tarmizi Wancik
sebagai dalang pengendali seluruh jalur kejahatan, telah menunjukkan kemerosotan moral paling parah. Ia menjalankan kejahatan lintas batas dengan dampak sangat serius, tidak layak diberi pengampunan. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati. Terdakwa Saleh bin Manaf alias Macan Parut, operator utama yang mengelola sarang judi, mengancam langsung para korban dan menjadi penghubung penting dalam tindak pidana ini. Juga dijatuhi hukuman mati terdakwa Dr. Murali El-Velusami sebagai tenaga medis. Telah mengkhianati sumpah profesinya, melakukan tindakan tak berperi kemanusiaan dengan membedah, dan mengambil organ korban dihukum penjara seumur hidup. Para anggota sindikat lainnya termasuk Tan Bun Kit, sopir truk, dan anak buah terkait menerima hukuman sesuai kadar kesalahan, berkisar 15 hingga 25 tahun penjara. Putusan dibacakan dalam kesunyian yang menyelimuti ruang sidang. Keadilan akhirnya tegak. Perkara ayam beku itu resmi ditutup. Operasi ini merobohkan salah satu sindikat perdagangan organ manusia terbesar yang pernah ada di negeri ini, menyelamatkan sejumlah korban, dan mengembalikan ketenteraman masyarakat. Namun perkara ini juga meninggalkan pelajaran yang mengguncang sebuah peringatan tentang jurang moral dan kebengisan manusia ketika dikuasai keserakahan. Ia menunjukkan bahwa garis pemisah antara pengusaha dermawan, dokter penyelamat nyawa, dan iblis berwujud manusia kadang amat tipis.